Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas 101 akan mempresentasikan prototipe dan hasil diskusi kami mengenai PTM atau Plastic Trading Machine. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sidik Eko Cahaya Saputra, biasa dipanggil Sidik dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Anastasia Marcella dari Prodi Rekayasa Nanoteknologi. Perkenalkan, nama saya Mufti Rabani dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, saya Angelika Claudia Tiara Kusuma dari Prodi Teknologi Sains Data. Izinkan kami untuk mempresentasikan PPT dan juga prototipe kami. Saya akan mulai untuk menjelaskan pada bagian bab 1. Sepanjang tahun, penggunaan plastik di Indonesia semakin meningkat. Hal ini menyebabkan timbunan limbah plastik semakin banyak, terutama dari limbah botol plastik. Limbah botol plastik itu sendiri membutuhkan waktu 450 hingga 1000 tahun lamanya untuk dapat terurai. Masalahnya, timbunan plastik ini tidak diikuti dengan cara mengatasinya. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk menjaga lingkungan dan mendaur ulang sampah, ditambah dengan fasilitas daur ulang sampah yang kurang memadai membuat timbunan sampah ini tidak dapat dikurangi. Di sisi lain, keterbatasan kesediaan bahan pangan menjadi masalah serius di beberapa daerah. Ditambah, kenaikan PPN menjadi 12% tentunya berdampak pada harga bahan pokok, seperti gula, beras, dan juga minyak. Melihat hal ini, muncullah inovasi-inovasi yang dapat menunjang kelangsungan hidup ke depannya. Salah satunya adalah Plastic Trading Machine atau PTM. Ini merupakan suatu inovasi di mana mesin dapat mengubah botol plastik menjadi beras. PTM ini diharapkan dapat menjadi sebuah sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan mendaur ulang sampah, terutama sampah botol plastik. Sebagai rumusan masalahnya, kami ingin mengetahui yang pertama, bagaimana cara untuk mengurangi jumlah sampah plastik di Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana cara meningkatkan minat masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mengatasi kekurangan bahan pokok. Tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum untuk mengurangi limbah plastik yang masih bertebaran di sekitar Indonesia. Dan yang kedua, tujuan khusus, yaitu untuk meringankan beban masyarakat yang terkena kelonjaknya PPN, sehingga masyarakat yang kurang mampu dapat memanfaatkan inovasi ini untuk menerima bahan pokoknya. Lalu, sebagai manfaat penelitian, terdapat manfaat teoritis. PTM ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan teknologi, khususnya di bidang lingkungan dan ekonomi. Lalu manfaat praktis bagi penulis. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi suatu yang dapat meningkatkan kemampuan dan kreativitas dari penulis. Kemudian bagi pembaca, inovasi ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan akan pentingnya menjaga lingkungan. Dan bagi masyarakat, inovasi ini diharapkan dapat menjadi wadah agar masyarakat dapat mengelola limbah sampah plastik, terutama sampah botol plastik dengan lebih baik. Selanjutnya, target inovasi. Kami membuat plastic trading mesin PTM yang berguna bagi masyarakat dan membuat AI respon yang dapat menukarkan botol plastik bekas menjadi beras per gram dan memiliki sistem yang terintegrasi dan transparan. Selanjutnya, kontribusi penelitian terhadap pengabdian masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, menyediakan botol dan pemenuhan kebutuhan. Kontribusi terhadap pengetahuan, kontribusi terhadap pengembangan sistem daur ulang yang berbasis komunitas. Selanjutnya, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, masyarakat Indonesia menghasilkan sampah tiap harinya 28,4 ribu ton sampah, dan 15% diantaranya adalah sampah plastik. Dan hingga tahun 2022 sampai tahun 2024, sampah plastik mengalami lonjakan. Dan puncaknya pada tahun 2024, sampah plastik di Indonesia mencapai 200 juta ton sampah. Dan peningkatan presentasi sampah plastik di Indonesia, 17%-nya adalah sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang.
Oleh karena itu, dari serangkaian ide dan juga bahasan yang telah kami diskusikan, terciptalah PTM atau Plastic Trading Machine. Plastic Trading Machine atau PTM merupakan sebuah mesin otomatis yang dapat memindai serta memilah limbah anorganik dan limbah organik dengan memberikan imbalan berupa beras kepada penggunanya. Terdapat 3 faktor utama terdorong terciptanya PTM, yakni faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin padat populasi suatu wilayah, maka semakin banyak juga sampah yang mencemari lingkungan. Maka dari itu diharapkan dengan terciptanya PTM dapat menjadi sebuah solusi untuk dapat menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial. Diharapkan dengan terciptanya PTM dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga sampah dan lingkungan dengan menukarkan sampah yang mereka miliki menjadi beras menggunakan PTM. Dan yang terakhir yaitu faktor ekonomi. Tentu saja jika menyangkut masalah ekonomi, hal ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yakni bagi pengelola PTM maupun bagi pengguna PTM. Bagi pengelola PTM, keuntungan didapatkan dengan cara mendaur ulang sampah yang telah ditukarkan lalu dijual, karena sampah tersebut telah menjadi sebuah produk yang memiliki nilai mutu tinggi serta nilai ekonomis yang dapat bernilai lebih mahal dibandingkan sampah mentahannya. Sedangkan bagi pengguna PTM, keuntungan didapatkan dengan memenuhi kebutuhan pokok mereka menggunakan beras yang telah ditukarkan menjadi beras yang dapat ditukarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berikutnya adalah bisnis model canvas dari PTM. Selanjutnya, terdapat perbandingan antara PTM dan RVM. Meskipun terlihat sama karena memiliki konsep yang serupa, namun PTM dan RVM memiliki beberapa perbedaan terkait beberapa aspek tertentu. Yang pertama, PTM memberikan imbalan berupa beras, sedangkan RVM atau Reverse Vending Machine memberikan imbalan berupa uang tunai. Yang kedua, PTM memberikan takaran beras bergantung pada jenis sampah yang ditukarkan. Sedangkan RVM memberikan uang tunai bergantung pada berat dari sampah yang ditukarkan. Sehingga semakin banyak sampah yang ditukarkan, maka nilai mata uang yang didapatkan pun semakin besar. Dan yang terakhir dari segi cara kerja, PTM bekerja dengan cara memindai data dari sampah yang telah di-scan, lalu kemudian akan diproses oleh program AI yang telah dibuat. Sedangkan RVM bekerja dengan cara memindai scan barcode dari botol plastik, lalu kemudian akan ditampilkan profil dari berat dan jenis botol plastik yang diberikan. Nah, selanjutnya kesimpulan dan saran nih. Penumpukan sampah, terutama sampah plastik, menjadi masalah lingkungan yang sangat serius akibat keterbatasan fasilitas daur ulang. Di sisi lain, kenaikan PPN dan kelangkaan pangan menyulitkan masyarakat. Untuk mengatasi dua masalah ini, dikembangkan inovasi plastic trading machine atau yang disingkat PTM, yaitu mesin semi otomatis berbasis computer vision dan deep learning yang menukarkan botol bekas menjadi beras. Misalnya, satu botol nipis madu 330 ml ditukarkan dengan 15 gram beras dan berpotensi dikembangkan lebih lanjut untuk menerima berbagai jenis sampah plastik dan menyediakan bahan pokok lainnya. Nah, teman-teman, aku akan mencontohkan cara mengoperasikan plastic trading mesinnya, teman-teman. Pertama-tama kita akan coba di botolnya dulu ya. Kalau berwarna hijau itu bisa. Nah, kita coba benda yang lain. Contohnya pisang. Nih. Kalau tidak cocok, nanti berwarna merah atau tidak keluar. Sekian dari presentasi dari kelompok kita. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.